Kita sudah sampai di dalam bagian yang terakhir dari Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan membaca dari ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-71. Dari ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-71. Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan membaca berganti-gantian dan saya akan memulainya dari ayat yang ke-60. Yohanes 6 ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Namun di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak Bapa yang mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Silakan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun salah seorang di antara kamu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, firman-Mu adalah roh dan hidup. Kiranya itu bukan hanya kami baca, tetapi sungguh-sungguh kami alami hari ini. Kiranya firman-Mu memberikan kepada kami kehidupan. Kiranya hati yang keras Tuhan lembutkan, kiranya hati yang mati Tuhan berikan hidup. Kiranya kami ya Tuhan boleh hidup bagi Kristus, karena hidup yang sejati hanyalah Kristus, dan kiranya kami boleh hidup mempermuliakan nama-Mu. Bekerjalah di dalam hati dari jemaat-Mu, kalahkanlah pekerjaan iblis yang berusaha untuk mengganggu hati dari jemaat-Mu, dan kiranya roh Tuhan bekerja juga di dalam hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu, perkataan-Mu, itulah yang sungguh-sungguh muncul. Kami sungguh mohon anugerah dan belas kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami, dan kami percaya Tuhan memang akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya saudara-saudara sekalian, ini adalah bagian akhir dari Yohanes yang pasal ke-6. Nah kalau kita melihat pasal yang ke-6 ini panjang ya. Bahkan ini pasal yang paling panjang sebenarnya di dalam Injil Yohanes. Saudara-saudara sekalian, sudah begitu panjang, kita mungkin berharap akhirnya itu adalah akhir yang enak, akhir yang indah, happy ending. Tapi ternyata kalau kita coba melihat di sini, bagian yang terakhir malah bukan happy ending, tapi anti klimaks. Nah ini observasi yang pertama kita bisa lihat dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Yohanes pasal 6 ini dari awal, dan kita baca satu kali baca saja ya, kita sebenarnya bisa cukup menebak akhirnya ini kira-kira akan seperti ini. Yaitu yang bagaimana? Yaitu ada banyak orang yang menolak Yesus. Kalau kita lihat, sejak dari pertengahan mulai terlihat ada orang-orang yang bersungut-sungut, ada yang bertengkar, ada yang menolak perkataan Yesus, sampai akhirnya mereka tidak mau lagi ikut Yesus. Ya, ayat yang ke-66 dikatakan, mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan ini anti klimaks karena memang sangat mengagetkan. Awalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6 yang ikut Yesus itu berapa orang? Kalau kita ingat,
Yohanes pasal 6 dibuka dengan mujizat Yesus. 5 roti dan 2 ikan bagi 5.000 orang lebih. Jadi ada 5.000 orang lebih yang ikut Yesus. Tetapi saudara, di bagian akhir di sini kita melihat, memang tidak ada angka yang pasti, tetapi hanya sedikit lebih banyak saja dari 11 murid. Dari 5.000 jadi sekitar 11 murid saja. Kalaupun kita katakan mungkin 50 dari 5.000 1%. Hanya 1% orang yang tinggal, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah ini berarti pelayanan Yesus itu gagal ya? 5.000 hanya 1% yang ikut. Itu pun kalau kita bilang betul-betul 50. Tapi yang pasti tidak lebih sedikit memang dari 11 murid. Itu yang benar-benar terus lanjut untuk ikut Yesus. Apakah yang menang itu adalah iblis di sini? Apakah orang-orang yang menolak Yesus itulah yang menang? Di mana kuasa Kristus? Di mana kuasa Injil di sini? Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita akan singgung nanti, bahkan mungkin akan lebih jelas minggu depan. Tetapi saudara, pertanyaan yang paling penting saat ini, kita harus tanya, kita ini masuk golongan yang mana? Golongan yang kebanyakan itu, siapa itu golongan yang kebanyakan? Golongan yang pergi meninggalkan Yesus, atau golongan yang 11 murid yang tetap tinggal untuk ikut Yesus? Ini pertanyaan yang paling penting, saudara-saudara sekalian. Nah, ini observasi yang pertama, anti klimaks. Observasi yang kedua, ayat 60-71 ini, saudara-saudara sekalian, ini bicara tentang respon dari pengajaran Yesus. Dari ayat 26 sampai ayat 59, itu semua bicara tentang pengajaran Yesus. Sangat padat, sangat lengkap, sangat jelas. Nah, bagian yang terakhir Yohanes ingin catat adalah respon dari orang-orang yang sudah mendengar ajaran Yesus. Ini berarti, saudara-saudara sekalian, ajaran Yesus itu menuntut respon. Ajaran Yesus bukan sekedar informasi, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar pesan, tapi ini suatu berita. Injil itu berita, berita yang harus diresponi. Bahkan respon kita itulah yang menentukan hidup kita. Respon kita itulah yang menentukan hidup atau mati kita. Responnya hanya ada dua, saudara-saudara sekalian. Tidak ada jalur tengahnya, hanya ada dua. Entah percaya atau tidak. Ikut Yesus atau tinggalkan Yesus. Serahkan diri atau mundur. Hanya itu, saudara-saudara sekalian. Nah, kedua respon ini diwakili oleh dua macam golongan. Golongan yang pertama disebut murid-murid. Ya, kalau saudara lihat di ayat 60 dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus. Siapa murid-murid ini? Bukan yang 12 murid ya, bukan. Karena nanti di perikop selanjutnya bicara tentang 12 murid. Ini yang 5.000 orang itu pada awalnya. Murid-murid ini. Jadi murid-murid ini adalah mereka yang awalnya ikut Yesus. 5.000 lebih orang. Mereka lah orang-orang yang kebanyakan. Respon mereka itu adalah mundur dan tidak lagi ikut Yesus. Ayat 66, banyak muridnya undur diri dan tidak lagi ikut Yesus. Sedangkan respon yang kedua diwakili oleh golongan yang kedua, yaitu para murid Yesus yang 12 coret Yudas. Jadi 11 murid, merekalah yang tetap tinggal bersama dengan Yesus. Maka sekali lagi, saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang paling penting, kita masuk golongan yang mana? Saudara-saudara sekalian, kita bukan hanya membaca kisah yang pernah terjadi di masanya Yesus. Kita sekarang sementara membaca diri kita sendiri. Kita ini masuk kepada golongan yang mana? Nah, kiranya setelah khotbah hari ini kita benar-benar bisa mengambil satu posisi dan berkata, saya mau ada di golongan di sini sesuai dengan kuasa dan kekuatan dari Tuhan.
Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita masuk. Bagian yang tadi kita baca dimulai dengan dikatakan di sini banyak dari murid-murid Yesus, ayat yang ke-60. Siapa mereka? Tadi di bagian awal saya sudah katakan mereka adalah kumpulan dari 5.000 lebih orang yang mengalami mujizat dari Yesus. Jadi bukan murid yang sembarangan ini. Mereka mengalami mujizat dari Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat tertarik untuk cari Yesus. Tidak tanggung-tanggung, mereka rela untuk seberangi danau. Ada pengorbanannya, cari Yesus. Bahkan mereka sudah mulai menganggap Yesus sebagai nabi. Dan mereka juga sudah siap untuk mengangkat Yesus menjadi raja, menjadi Mesias politik. Ini mereka, saudara-saudara sekalian. Nah, yang menarik, mereka ini disebut murid. Tapi makin lama mereka yang disebut murid ini, makin lama mereka mendengar ajaran Yesus. Perhatikan saudara, bukan makin maju, tapi mundur. Sudah lihat mujizat, sudah dengar ajaran yang sangat jelas, tapi mundur. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ini bisa kita refleksikan, murid loh. Dikatakan murid, tapi bisa mundur. Maka belum jadi jaminan saudara, murid akan setia sampai akhir. Ini belum jadi jaminan. Karena ada murid yang mundur. Maka kita tidak bisa sombong, wah saya murid Tuhan Yesus, pasti sampai akhir. Tunggu dulu saudara, ada murid yang mundur. Nah, maka mari kita harus rendah hati untuk melihat, untuk mengevaluasi hidup kita ini. Nah, jadi balik lagi, mereka sudah lihat mujizat, tapi mereka sungut-sungut. Sungut-sungut itu bukan sekedar komplain, bukan sekedar ngedumel. Sungut-sungut itu bicara tidak percaya. Tidak percaya kepada ajaran Yesus. Bahkan menuduh ajaran Yesus itu ajaran yang salah. Apa-apaan ini? Ajaran asing. Apa-apaan ini? Ajaran kanibalisme. Maka mereka bertengkar. Sudah sungut-sungut bertengkar karena mereka tidak bisa untuk terima ajaran Yesus. Bukan makin maju, tapi mundur. Ini mirip saudara seperti bangsa Israel di perjanjian lama, bukan? Lihat mujizat yang sangat ajaib. Laut Merah terbelah jadi dua. Tapi setelah itu ketika tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Saudara, kalau kita pikir harusnya tidak masuk akal ya. Lautan saja bisa dibelah jadi dua kan? Lautan saja bisa dihentikan. Apalagi hanya air minum. Masa Tuhan tidak bisa sediakan? Tapi ternyata bangsa Israel itu sungut-sungut. Jadi mujizat itu tidak menjamin saudara. Wah, sudah lihat mujizat. Siapa yang bisa lihat mujizat yang lebih besar lagi daripada orang-orang Israel di zaman perjanjian lama? Ini orang-orang yang paling besar melihat mujizat Yesus juga yang paling besar. Mujizat Tuhan yang paling besar. Tapi mereka bersungut-sungut. Maka sekarang saudara, generasi yang selanjutnya, generasi yang ada di perjanjian baru, orang Yahudi, orang Israel, orang yang belajar Taurat, mereka juga bersungut-sungut seperti leluhur mereka. Ini penyakit keturunan, sama saudara. Israel di perjanjian lama bersungut-sungut, di sini juga Israel di perjanjian baru bersungut-sungut. Makanya mereka berkata di ayat yang ke-60, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup untuk mendengarkannya? Saudara, kenapa disebut keras? Ya, seorang penafsir berkata keras ini bukan karena tidak bisa dimengerti. Saudara, keras itu bisa saja artinya tidak bisa dimengerti ya. Sulit, logikanya terlalu dalam. Saya tidak bisa cocok, tidak bisa masuk akal saya kepada logika yang disampaikan. Nah, itu sulit yang pertama. Ya, misalkan dengar khotbah, hamba Tuhan bisa memberikan sesuatu yang sulit bagi jemaat, tidak bisa tangkap. Nah, ini salahnya hamba Tuhan ya. Wah, ini terlalu keras, ini tidak cocok dengan logika saya, tidak sampai. Nah, ini model keras yang pertama. Tapi di sini bukan bicara keras yang begitu, saudara. Sekali lagi ya, ini bukan bicara keras dalam pengertian kognitif, intelek, tidak masuk akal, bukan.
Tapi ini bicara keras dalam arti tidak bisa diterima. Jadi bukan tidak bisa dimengerti, tapi tidak bisa diterima. Jadi ini bukan masalah kognitif, ini bukan masalah intelek, ini masalah hati. Masalah hati. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan secara kognitif saja sudah sangat jelas. Sekali lagi, secara kognitif, secara intelektual penjelasan Yesus sangat jelas. Yesus berkata, ya saudara, ini kan bagian akhir ya, Yohanes pasal 6 akhir. Jadi kita bisa mundur ke belakang, kita bisa lihat di belakang apa saja yang Yesus sudah sampaikan. Apa saja yang Yesus sudah sampaikan, saya coba rangkum. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Yang datang kepadaku, yang percaya kepadaku tidak akan haus dan tidak akan lapar lagi. Yang kedua, Yesus berkata, yang datang kepadaku akan mendapat hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Engkau akan dibangkitkan di akhir zaman. Jelas tidak? Jelas ya. Yang ketiga, Yesus bandingkan dirinya dengan mana. Mana di perjanjian lama turun dari sorga. Yesus juga katakan, aku juga turun dari sorga. Tapi bedanya, yang makan mana mati. Yang makan roti kehidupan, yaitu diriku, dia akan hidup, bahkan hidup selama-lamanya. Terakhir, Yesus berkata, roti yang dimaksud itu ialah dagingku. Dan dia tambah lagi, darahku. Jadi maksudnya aku akan berkorban. Hidupku ini menjadi korban yang hidup. Hidupku ini akan memberikan hidup bagimu. Makanlah dan minumlah. Sangat jelas tidak saudara? Sangat jelas ya. Tidak bisa lagi lebih jelas dari itu. Tapi mungkin kita bertanya seperti ini. Orang-orang ini masih bingung, orang-orang ini masih bergumul. Karena Yesus bicara tentang makan daging dan minum darah. Apa itu kanibalisme ya? Nah, waktu saya khotbah yang pertama saya sudah singgung ini saudara-saudara sekalian. Tetapi hari ini kita akan lihat bahwa yang Yesus katakan ini seharusnya tidak akan menghasilkan respon seperti orang Yahudi ini. Kenapa? Karena apa yang Yesus bicarakan itu punya akar, punya dasar sejak dari perjanjian lama. Nah, kita akan lihat ya beberapa ayat. Nah, boleh tolong disiapkan ayat-ayatnya dari Aufi. Saudara, di dalam perjanjian lama ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa firman Taurat itu harus dimakan. Nah, coba ya kita lihat Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Bahasa aslinya itu aku memakannya. Makanya dikatakan menjadi kesukaan. Nah, Yeskiel, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah. Itu kata kerjanya sama. Menikmati dan makan sama kata kerjanya. Jadi di dalam perjanjian lama, sudah ada ayat-ayat yang bicara tentang firman Tuhan harus dimakan. Tapi tentu bukan dimakan secara literal ya saudara. Ya, pasti spiritual. Ada beberapa ayat lagi misalkan Mazmur 119 dikatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Berarti sekali lagi makan. Mazmur 19, lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Berarti juga bicara makan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama Tuhan ingin berkata bahwa firman itu harus jadi kekuatan. Firman itu harus jadi energi. Firman itu harus jadi sumber hidup. Makanya dikatakan makanlah, makanlah. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, makanlah dagingku. Jadi harusnya orang-orang Yahudi itu tidak berkesimpulan bahwa Yesus sementara bicara hal yang literal, hal yang bersifat kanibalistik. Karena istilah makan itu sudah ada sejak dari perjanjian lama. Sudah mulai dari kitab nabi-nabi dan kitab puisi. Sudah berakar dari perjanjian lama. Jadi seharusnya mereka tidak mungkin akan berespon bahwa Yesus bicara hal yang literal. Seharusnya tidak.
Tapi kenapa ya mereka berkesimpulan secara literal? Makanya kan mereka bertengkar, apa-apaan ini makan daging, bahkan apa-apaan ini minum darah. Saudara, ini mirip seperti Nikodemus. Jadi ini bukan hanya terjadi sekali. Sampai saat ini kita lihat sudah 2 kali terjadi. Yaitu Yesus bicara hal yang spiritual, yang sudah ada dasar dari perjanjian lama, sehingga seharusnya orang-orang Yahudi yang tahu Taurat bisa menafsirkan dengan benar, tapi di sini mereka tafsirkan secara salah. Mereka tafsirkan secara literal. Yesus bilangkan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kamu tidak akan lihat kerajaan Allah. Terus Nikodemus jawab apa, saudara? Masa saya harus jadi bayi lagi? Kira-kira begitu jawabannya Nikodemus. Apa maksudnya itu harus dilahirkan kembali? Padahal di perjanjian lama sudah ada perkataan bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Rohku akan tinggal di dalam dirimu. Berarti ini bicara lahir baru. Bukan konsep yang baru yang Yesus bicarakan, sudah ada di perjanjian lama. Jadi pertanyaannya, kenapa Nikodemus? Menarik ya, guru kan? Guru besar, ahli Taurat. Kenapa Nikodemus berpikir secara literal? Kenapa juga orang-orang Yahudi yang ada di pasal 6 ini berpikir secara literal? Saya kira jawabannya, karena ayat-ayat di perjanjian lama itu tidak ada di dalam hati mereka. Bukan lupa, saudara. Lupa itu bicara kognitif lagi. Tapi ini bicara tidak peduli, bicara melupakan, ini bicara hati. Makanya mereka tidak bisa connect dengan perkataan Yesus. Maka seharusnya saudara-saudara sekalian, ketika Yesus bicara roti kehidupan itu adalah dagingku, harusnya orang-orang Yahudi ini, para murid ini berpikir bahwa daging yang dimaksud di situ bukan dimakan secara literal, tapi maksudnya adalah pengorbanan Yesus, kematian Yesus, itulah sumber kehidupan. Sekali lagi, kematian Yesus, pengorbanan Yesus, itulah sumber kehidupan. Seperti firman yang sejak dari perjanjian lama dikatakan sumber kehidupan. Bukankah ini sangat jelas, saudara-saudara sekalian? Di mana sulitnya secara intelektual? Sangat jelas. Tapi kenapa ya mereka ini masih katakan itu keras, itu sulit diterima, itu kami tidak bisa pahami, itu kami tidak bisa akui. Bukan pahami secara kognitif, sekali lagi. Itu saya tidak bisa akui. Nanti kita akan jawab itu, saudara-saudara sekalian. Tapi sekali lagi, harusnya orang-orang Yahudi ini, mereka sadar waktu Yesus bicara, makanlah dagingku. Berarti Yesus sementara berkata, sebagaimana firman yang sejak perjanjian lama, sekali lagi, sumber kehidupan, sumber energi. Sekarang juga sumber kehidupan itu adalah daging dan darahku, pengorbananku, kematianku. Saudara-saudara sekalian, itu konteks orang Yahudi ya. Kita coba pahami, kalau kita jadi orang Yahudi, wajar tidak respon yang seperti ini? Ternyata jawabannya tidak wajar. Nah sekarang saudara, saya coba kaitkan dengan konteks kita sekarang. Kita sebagai pembaca Injil Yohanes. Saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes diawali dengan perkataan bahwa pada mulanya adalah firman. Nah saudara, saya akan kemana saudara argumen saya selanjutnya? Berarti Yohanes ingin menunjukkan bahwa apa yang sudah dikatakan sejak perjanjian lama, firman itu adalah sumber kehidupan, firman itu sumber energi, engkau harus makan, itu harus jadi bagian dari hidupmu. Kata-kata Allah itu harus menguasai hidupmu, harus membentuk hidupmu, seperti makanan membentuk hidupmu. Sekarang penggenapannya ada di dalam Injil Yohanes. Firman itu adalah Kristus. Firman itu adalah Kristus. Firman yang dikatakan di perjanjian lama seolah-olah masih hanya seperti perkataan, hanya seperti letters, hanya sesuatu tulisan, hanya sesuatu penjelasan, pengertian.
tetapi sekarang di perjanjian baru, firman itu menjadi pribadi di dalam Yesus Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, ketika Yesus berkata, makanlah dagingku, itu berarti engkau harus menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan. Firman dan daging. Apa yang dikatakan di perjanjian lama tentang firman, sekarang digenapi di dalam Injil Yohanes. Dan kalau mau lebih dalam lagi, bicara firman, bicara Kristus, itu bicara apa? Bicara dagingnya Yesus. Maka sebagaimana firman memberikan hidup, sekarang juga daging Kristus itulah yang memberikan hidup. Karena Kristus adalah sang firman. Lihat-lihat, tema firman dan tema daging digabungkan di dalam Injil Yohanes. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, sebagaimana firman di perjanjian lama sebagai sumber hidup, maka sekarang di dalam perjanjian baru Yesus berkata, makanlah dagingku. Dagingku adalah sumber hidup. Kenapa? Karena ternyata Kristus juga adalah sang firman itu. Maka poinnya apa saudara-saudara sekalian? Maka poinnya adalah bagi kita yang sudah menerima Injil Yohanes, makin lebih jelas lagi siapa Yesus itu. Amin. Makin lebih jelas lagi siapa Yesus itu, dan makin lebih jelas lagi apa kebutuhan kita. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita masih rasa penjelasan Yesus kurang jelas, kalau kita masih tetap tidak mau percaya, maka saudara akan lebih dituntut dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Sekali lagi, kita akan lebih dituntut dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, karena yang kita dapat jauh lebih jelas daripada yang orang-orang Yahudi dapatkan. Orang Yahudi masih seperti ada bolong, bicara firman di PL, di PB bicara daging. Tetapi bagi kita bisa lihat ternyata firman itu adalah Kristus, dan kita mendapatkan kekuatan dari dagingnya Kristus, kematiannya Kristus, pengorbanannya Kristus, karena Kristus adalah sang firman. Maka saudara-saudara sekalian, sekali lagi harusnya bagi kita sangat jelas. Maka pertanyaannya adalah, kita ini di golongan yang mana? Golongan yang mundur atau golongan yang tetap mengikut Yesus? Nah, sekarang kita kembali kepada konteks di sini. Konteks orang-orang Yahudi ini. Mereka berkata, perkataan Yesus itu keras. Perkataan Yesus itu tidak bisa untuk kami terima. Jadi itu benar atau tidak, saudara? Ternyata itu tidak, ya. Karena bukan perkataan Yesus yang keras, melainkan hati mereka yang keras. Sekali lagi, bukan perkataan Yesus yang keras, tetapi hati mereka yang keras. Tidak heran mereka bersungut-sungut tentang perkataan Yesus. Tidak heran mereka menjadi tidak percaya. Tidak heran mereka menganggap Yesus seolah-olah pengajar palsu, padahal sudah lihat mujizat. Jadi bukan Tuhan yang kurang jelas menyatakan dirinya, tetapi mereka yang buta, hati mereka yang keras. Hati yang keras ini menjadi salah satu poin penting di dalam khotbah hari ini. Hati yang keras. Saudara-saudara sekalian, di dalam Yeremia 17 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Saudara, hati itu diibaratkan seperti batu. Saya kira itu sangat tepat. Maksudnya hati yang keras diibaratkan seperti batu. Itu sangat tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara proses kimiawi saja, emas, perak, tembaga, itu jauh lebih mudah untuk dibentuk, dibikin bend, dibikin bengkok, dibikin suatu bentuk dibandingkan dengan batu. Makanya Alkitab tepat sekali mengatakan kalau hati keras itu seperti batu yang keras. Sangat tidak fleksibel, sangat tidak bisa dibentuk. Seorang hamba Tuhan dari masa Puritan, Thomas Watson, dia berkata seperti ini. Neraka itu penuh dengan orang-orang yang hatinya keras.
Tidak ada satupun orang yang hatinya lembut di sana. Memang banyak tangisan, tapi tidak ada kelembutan. Mengerikan sekali ya. Bukan tangisan karena hati yang luluh, tapi tangisan karena penyesalan. Tangisan karena duka cita, bukan bahagia. Tangisan keputusasaan, bukan tangisan yang penuh harapan. Itulah neraka, saudara. Dipenuhi dengan orang-orang yang hatinya keras. Saudara, bagaimana dengan hatimu? Apakah engkau mau lembutkan hatimu atau tetap mengeraskan hati? Saudara, ada orang yang berkata, banyak berkata seperti ini ya. Ya saya tunggu sajalah Tuhan yang lembutkan. Seolah-olah mengakui kedaulatan Allah. Tetapi itu suatu kalimat yang didorong oleh hati yang acuh tak acuh. Terserahlah Tuhan yang lembutkan saja pada waktunya Tuhan. Itu sama sekali salah, itu nonsens saudara. Acuh tak acuh. Justru Tuhan minta engkau yang harus berespon. Rendahkan hatimu, lembutkan hatimu. Tuhan menuntut respon dari kita. Tapi kalau kita sadar, saya tidak bisa Tuhan. Hati saya ini terlalu keras. Maka mari minta Roh Kudus yang lembutkan. Mari minta Roh Kudus untuk membuat hati kita ini bisa menjadi lembut. Saudara-saudara sekalian, itu bukan permintaan yang acuh tak acuh. Itu permintaan yang benar. Beda dengan yang pertama tadi, ya terserahlah, tunggu waktunya Tuhan. No. Tuhan, aku hatinya keras, tolong lembutkan hatiku. Ini permintaan yang di dalam kerendahan hati dan di dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, ada dua macam hati. Ada dua macam orang. Pertama, orang yang terus mau keraskan hatinya. Maka firman Tuhan juga, perhatikan, akan makin keraskan lagi hatinya. Sekali lagi, orang yang terus mau keraskan hatinya, maka firman Tuhan juga akan makin keraskan hatinya. Bukankah itu yang terjadi dengan Firaun? Firaun itu terus keraskan hatinya. Gak mau, tidak bisa Israel lepas. Sudah lihat mujizat? Enggak, kami juga bisa bikin mujizat. Setelah sudah tidak bisa bikin mujizat, tetap saja tidak mau lepaskan bangsa Israel. Maka Alkitab berkata, Tuhan keraskan hatinya. Itu ditulis di dalam Alkitab. Setelah dia mengeraskan hatinya sendiri. Bukankah ini juga yang dikatakan kepada Nabi Yesaya? Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, engkau beritakan firman. Tetapi firmanmu itu akan membuat hati bangsa ini makin keras. Firmanmu itu akan membuat telinga bangsa ini makin berat mendengar. Firmanmu yang akan engkau beritakan itu akan membuat mata mereka makin tertutup. Nah, saudara-saudara sekalian lihat ya, hati yang keras terus tolak Tuhan, maka firman Tuhan itu akan makin keraskan hatinya juga. Bukankah ini yang terjadi dengan orang-orang Yahudi di dalam Yohanes 6 ini, saudara-saudara sekalian? Orang-orang Yahudi, murid-murid, ini sama maksudnya. Inilah yang terjadi dengan mereka. Mereka makin marah kepada Yesus. Karena Yesus bukan hanya bilang makan dagingku, tapi Yesus tambahkan lagi, minum darahku. Wah, ajaran apa-apaan ini? Ini melawan perjanjian lama. Perjanjian lama katakan orang yang minum darah, dia harus dibuang dari tengah-tengah kita. Dia harus dilenyapkan. Itu ada saudara, di Imamat 17 dikatakan demikian. Jadi perkataan Yesus ini dikatakan di ayat 61 saudara. Perkataan Yesus itu mengguncangkan mereka. Apa itu mengguncangkan ya? Mengguncangkan itu berarti menjadi sebuah skandal. Suatu batu sandungan. Jadi batu yang membuat orang terjatuh. Nah, jadi perkataan Yesus ini bukan membuat mereka makin sadar, tapi justru makin membuat mereka marah. Padahal ini kebenaran, padahal ini firman. Kenapa saudara? Karena hati mereka keras. Seharusnya tidak jadi skandal kalau mereka mau lembutkan hati mereka. Seharusnya tidak jadi skandal kalau mereka mau rendahkan diri dan melihat Yesus bukan dengan cara pandang manusia. Yang saya maksud apa saudara? Saudara, mereka lihat Yesus itu dari cara pandang manusia. Coba mari kita lihat ya. Mari kita buka Yohanes 6 ayat 41.
Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Ayat 42, mari kita baca saudara. Kata mereka, ini Yesus anak Yusuf yang ayah ibunya kita kenal. Nah saudara, ini cara melihat Yesus dari cara pandang manusia, kata Paulus. Maksudnya apa? Yesus berkata, aku datang dari sorga. Bagi mereka, mana bisa sih yang datang dari sorga modelnya begini? Mana bisa sih yang datang dari sorga ayah ibunya kita kenal, dan kita kenal bukan sebagai orang hebat lagi, tukang kayu. Bagaimana bisa sih orang yang dari Nazaret ini tidak berpendidikan bisa dikatakan datang dari sorga? Makanya waktu lalu saya sempat bercanda dan berkata, Mr. Bean itu kan kelihatan datang dari sorga ya. Tiba-tiba turun, cuk, muncul cahaya. Nah mungkin ini orang bisa lebih terima saudara, ini yang kayaknya lebih dari sorga, lebih mungkin dari sorga. Tapi kalau Yesus seperti ini, mana mungkin dia datang dari sorga? Ini melihat Yesus dari cara pandang manusia, sehingga mereka makin keras hatinya. Tidak mungkin ini datang dari sorga. Akhirnya perkataan Yesus yang benar jadi skandal, karena hati mereka membatu. Saudara-saudara sekalian, menarik ya, saya coba selidiki bagaimana batu itu terjadi. Ya saudara, kalau kita belajar IPA ya harusnya kita tahu ya, dan harusnya juga saya tahu ini, tapi setelah sudah lama sudah lupa ya. Makanya perlu ChatGPT untuk cek. Saudara, batu itu jadi dari mana? Salah satu batu itu kan ada 3 ya. Batu sedimen, batu metamorf, dan yang ketiga batu beku, batuan beku. Nah, batuan beku itu menarik saudara, itu jadi dari mana ya? Itu jadi dari magma, dari volcanic eruption. Berarti dari sesuatu yang sangat panas. Tetapi karena makin lama makin dibiarkan menjadi dingin, akhirnya jadi batu. Ya seperti granit, keramik, batu untuk bangunan, batu untuk jalan, itu dari batuan beku. Dari yang sangat panas jadi dingin, akhirnya jadi batu. Saudara, apa wisdomnya di sini ya? Saudara, orang yang terus abaikan firman, orang yang terus dingin terhadap firman, hatinya itu makin lama makin membatu. Tidak peduli seberapa panas dulunya. Dari magma saudara, mana bisa lebih panas lagi dari itu? Dari magma. Tidak peduli seberapa berapi-api dulunya kita. Entah kita pelayan Tuhan, entah kita aktivis, pengurus, diaken, penatua, hamba Tuhan, pendeta bahkan. Tapi kalau terus abaikan firman, terus dingin kepada firman, maka hatimu jadi keras. Hatimu jadi batu. Sangat menakutkan saudara. Dan apakah yang bisa membentuk dan membengkokkan batu saudara? Apa? Ya selain firman. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Batu itu lebih keras daripada emas, perak, perunggu, tembaga untuk bisa dibentuk. Maka jangan abaikan firman. Maka maukah engkau rendahkan hatimu? Maukah engkau minta Roh Kudus untuk lembutkan hatimu? Nah ini orang macam yang pertama ya. Makin dia keras, makin firman Tuhan bikin hatinya lebih keras. Sehingga kebenaran setiap hari Minggu datang ke gereja, tapi kebenaran makin jadi skandal. Kebenaran jadi batu sandungan karena hatinya sudah membatu. Kedua saudara, macam orang yang kedua, orang yang mau lembutkan hatinya, orang yang mau rendahkan hatinya, orang yang mau berikan telinganya untuk firman, maka firman Tuhan itu menjadi seperti palu yang akan menghancurkan bukit batu. Mari kita baca saudara Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama. Yeremia 23 ayat yang ke-29. 1-2 ya. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara-saudara sekalian, dari batu yang keras bisa muncul kehidupan. Sama seperti di Yehezkiel, dari tengkorak
yang sudah lama ada kematian di situ, tapi bisa muncul kehidupan. Kenapa? Sama seperti di dalam kitab Kejadian, dari debu bisa menjadi makhluk hidup pada waktu penciptaan manusia. Kenapa? Karena di ayat 63, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Saudara-saudara sekalian, manusia itu makhluk rohani, bukan sekedar makhluk fisik. Kalau hanya fisik yang hidup, kata Yesus, itu sama sekali tidak berguna. Daging tidak berguna. Maksudnya kalau hanya fisik yang hidup, bagi Tuhan itu mati, itu tidak hidup. Itu yang saya katakan sebelumnya, saudara-saudara sekalian. Kalau hanya sekedar ada, kalau hanya sekedar berada, kalau hanya sekedar eksistensi saja, itu belum hidup. Belum hidup. Manusia itu makhluk spiritual. Maka hanya roh sajalah yang bisa memberikan kita hidup. Memberikan hidup. Saudara-saudara sekalian, kekristenan itu bicara tentang hidup dan mati. Kekristenan bukan bicara tentang sakit, sehat, miskin, kaya, senang, tidak senang, bodoh, pintar, atau sekedar pengalaman-pengalaman rohani. Manusia bisa berikan ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, hanya satu yang hanya Yesus yang bisa berikan, yaitu hidup. Kata hidup dari ayat 25 sampai 71 itu muncul 18 kali. Saudara bisa hitung di rumah. 18 kali kalau tidak salah, dari 25 sampai 71. Yohanes pasal yang ke-6 muncul 18 kali. Sangat sering. Dan dari mana kehidupan itu? Yesus berkata, dari roh kehidupan. Roh kehidupan. Ini bukan spirit dalam arti the force may be with you, atau semangat hidup, atau energi positif. Tidak, tidak. Ini bicara spirit Allah, Roh Kudus, pribadi yang ketiga, yang dari mana kita tahu dia bekerja? Dia selalu bekerja melalui firman. Makanya di sini dikatakan di ayat 63, bukan hanya roh yang memberi hidup, daging tidak berguna, berhenti di situ. Tidak, saudara, tetapi dilanjutkan. Perkataan-perkataanku, firman Kristus, itulah yang memberikan hidup. Itulah roh dan hidup. Jadi Roh Kudus tidak pernah bekerja di luar dari firman. Itu teologi reform, saudara-saudara sekalian. Roh Kudus selalu bekerja bersama dengan firman. Di mana firman diberitakan dengan jujur, di mana firman diberitakan dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan, di situ Roh Kudus bekerja. Dan hari ini, saat ini, Roh Kudus bekerja. Dan kiranya bekerja di dalam hati saudara. Maka maukah saudara lembutkan hatimu? Maukah saudara izinkan firman Tuhan itu menjadi palu, hammer, yang akan menghancurkan hatimu yang seperti bukit batu itu? Saudara, berarti di sini Roh Kudus itu seperti tukang, saudara. Engkau mau tidak izinkan sang pemahat itu untuk terus memukul bukit batu hatimu itu dengan palu, dengan firman-Nya, supaya akhirnya dapat dibentuk. Saudara-saudara sekalian, saudara datang ke gereja untuk apa? Bagi sebagian datang ke gereja mungkin sekedar menghapus guilty feeling, karena orang Kristen masa tidak ke gereja. Bagi sebagian ke gereja mungkin sekedar mencari inspirasi. Bagi sebagian mungkin ke gereja sekedar menjalankan tugas pelayanan karena dijadwalkan. Bagi sebagian mungkin ke gereja karena ingin mencari suatu solusi di dalam hidupnya. Bagi sebagian ke gereja untuk sekedar mencari mungkin apa yang relevan bagi hidup saya saat ini. Saudara-saudara sekalian, makin kita cari apa yang cocok, apa yang relevan bagi kita, makin firman Tuhan itu tidak jadi relevan bagimu sama sekali. Karena engkau mau masukkan firman ke dalam relevansimu. Bukan engkau yang mau masuk ke dalam firman. Saudara-saudara sekalian, jangan dibodohi oleh iblis. Alkitab berkata, latih dirimu dengar firman. Latih dirimu beribadah. Itu firman Tuhannya, saudara.
Bukan latih dirimu untuk mencari khotbah yang relevan. Latih dirimu untuk bisa memilih mana tema yang bagus, mana yang tidak. Itu nonsens, saudara. Itu tidak akan membuat engkau bertumbuh. Malah itu membuat engkau kelaparan. Itu seperti orang yang mau makan, cuman mau makan kalau makanan yang enak saja. Dan berarti kalau tidak enak dia tidak makan. Apa yang terjadi? Kelaparan. Saudara-saudara sekalian, untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita beribadah hari Minggu? Untuk apa kita mendengarkan khotbah? Kita harusnya datang ke gereja sambil berdoa agar Tuhan hancurkan hati kita. Supaya dari hati yang keras menjadi lembut. Berdoa agar Tuhan mengguncangkan hati kita, tapi dalam arti positif, saudara-saudara sekalian. Bukan sebagai batu sandungan, tapi seperti bangunan yang sudah lama perlu digoncang, perlu dirobohkan, supaya bisa dibangun suatu bangunan yang baru. Amin. Itu yang kita harus doakan. Berdoa supaya Tuhan bersihkan pohon hati kita, karena terlalu banyak kotoran di situ, sehingga supaya bisa lebih banyak lagi berbuah. Maka baik, saudara, baik kalau hati kita yang seperti batu itu terus dipukul dengan firman. Karena itu berarti kita sementara membiarkan hidup kita ini untuk dipahat oleh Sang Pemahat Agung. Untuk dibangun kembali, untuk bisa dipakai, untuk bisa menjadi rumah rohani, untuk bisa menjadi gambar dan wakil Allah yang sesungguhnya. Mari rendahkan diri kita, rendahkan hati kita, minta Roh Kudus lembutkan hati kita, supaya firman itu tidak jadi batu sandungan, tapi firman itu jadi batu penjuru. Batu sandungan membuat engkau jatuh, tapi batu penjuru membuat engkau menjadi satu bangunan yang hidup, rumah rohani yang berkenan kepada Allah, kata Petrus. Karena kita adalah makhluk rohani, makhluk teologis. Mari, jangan keraskan hati kita. Jangan jadi seperti kebanyakan orang yang mundur karena mengeraskan hati mereka. Bagian kedua, saudara-saudara sekalian, saya ingin fokus kepada ayat yang ke-63. Tadi saya katakan salah satu bagian yang penting adalah tentang istilah keras. Nah, sekarang ayat 63. Mari kita jangan dulu beranjak dari ayat ini. Dikatakan di sini, rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, apa kebutuhan manusia yang paling utama? Di ayat 63 ini, kebutuhan manusia yang paling utama disebutkan dan sekaligus diberikan solusinya. Saudara, manusia itu butuh hidup, bukan? Bukankah seringkali orang berkata, ya saya kerja untuk hidup, saya makan untuk hidup, saya berkeluarga untuk hidup, dan lain sebagainya, untuk hidup. Saudara-saudara sekalian, tapi mari ingat, manusia bukan sekedar hidup secara fisik, karena manusia itu makhluk rohani, manusia makhluk teologis. Maka kebutuhan manusia yang paling utama itu adalah firman, perkataan Kristus, pribadi Kristus, pengorbanan Kristus, salib Kristus, tubuh dan darah Kristus. Itu kebutuhan manusia yang paling utama. Makanya di ayat 63 di sini ditulis, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Ini bukan hanya sekedar kita baca, tapi kiranya ini benar-benar kita hidupi. Bukankah itu, saudara, di dalam lagu yang ketiga dikatakan, Tuhan sumber hidup memberi tentram, korbankan dirinya sebagai roti hidup, maka aku hidup. Rohulah bekerja di dalam aku. Roh yang memberi hidup, saudara-saudara sekalian, yang memberi hidup. Nah, ini saya kira kita perlu renungkan lebih dalam lagi. Karena banyak orang berpikir firman itu hanya sekedar supaya kita bisa jalani hidup. Bukan memberi hidup, tapi sekedar untuk bisa jalani hidup. Seolah-olah firman itu hanya sebagai tools,
kita bisa jalani hidup kita lebih baik dengan adanya tools ini, dengan adanya perkakas ini. Apa itu? Firman. Apa itu? Pengenalan akan Kristus. Jadi namanya tools, namanya perkakas, kalau tidak ada masalah ya disimpan, tidak kelihatan. Nanti kalau ada masalah baru diambil, karena tools. Tapi saudara-saudara sekalian, firman bukan tools. Sekali lagi saudara, perkataanku adalah hidup. Berarti firman Kristus, pribadi Kristus, daging Kristus, itulah esensi hidup. Esensi. Artinya kalau tidak ada firman ya kita mati. Dengan firman kita hidup. Itulah esensi dari kehidupan. Firman. Saudara, banyak orang berpikir esensi hidup itu adalah hal-hal material. Ya, kekayaan, pencapaian, kenikmatan, saudara bisa tambah-tambahkan sendiri. Intinya material. Tetapi kenapa Salomo itu pada akhirnya seorang yang sebenarnya bisa dan sudah mendapatkan segala-galanya di dalam hal yang material, dia masih bisa berkata sia-sia. Bahkan bukan cuma Salomo, saudara-saudara sekalian. Mengapa bahkan ada orang yang mau bunuh diri? Bukan karena dia gagal, tapi justru karena dia sudah mencapai semua kesuksesan. Dia berpikir I've got it all, tapi ternyata I've got nothing at all. Makanya bunuh diri. Karena semua itu, semua hal-hal material itu bukan esensi hidup. Saudara, engkau makhluk rohani sekali lagi. Engkau makhluk teologis. Engkau perlu firman Tuhan. Engkau perlu Roh Kudus supaya engkau hidup. Sehingga konkretnya adalah seharusnya kita perlu sampai pada satu titik dalam hidup kita ini, di mana kita bisa dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak terlalu peduli sih uang seberapa banyak. Saya tidak terlalu peduli harta seberapa melimpah. Saya tidak terlalu peduli seberapa nikmat hidupku ini. Saya tidak terlalu peduli nama saya ini dihormati atau tidak. Saya tidak terlalu peduli orang ini hina saya atau tidak. Saya tidak terlalu peduli. Karena satu-satunya yang saya peduli adalah His word, firmannya, perkataannya. Itulah yang memberi hidup. Amin. Sangat sulit saudara, makanya aminnya sedikit. Sangat sulit. Bukan untuk kita ketawa, tapi untuk kita tangisi hidup kita. Sangat sulit. Tapi kiranya kita bertumbuh ke sana dengan anugerah dari Roh Kudus. Karena hidup adalah Kristus. Yang bahaya saudara, kita berpikir bahwa sekali lagi hidup adalah tentang hal-hal material. Dan kita jadikan Kristus sebagai tools. Dan ini penting, Tuhan berkati hidup kita. Saudara, kita jadikan Kristus tools, tapi Kristus bisa berkati hidup kita. Kita bisa sukses, kita bisa kaya, kita bisa harum namanya dan lain-lain sebagainya. Kita bisa berlimpah harta secara material. Tapi ini bahaya sekali. Ini bukan berkat, tapi ini kutuk. Ini bukan Tuhan sementara mengasihi, tapi Tuhan sementara membiarkan. Saudara, di dalam Mazmur 73, Asaf itu kan bergumul ya. Dia lihat, kok banyak ya orang yang mujur. Dan orang mujur itu menarik juga hidup mereka. Tidak sakit, mereka sangat sehat, tidak ada kesusahan, tidak kena tula seperti Ayub, tidak penuh congkak, penuh kekerasan, penuh ketidakadilan. Kok bisa begitu ya hidupnya? Ini menggoncangkan imannya Asaf. Tapi Asaf berkata, saya datang kepada hadirat Tuhan. Dan saya menemukan, ternyata Tuhan sementara biarkan mereka di papan yang licin. Papan yang licin enak tidak ya untuk main ya? Enak ya. Tapi sebentar lagi jatuh dan hancur. Kalaupun tidak hancur di dunia, dia akan hancur setelah di dunia. Dan itu berarti hancur selama-lamanya. Ini yang bahaya saudara-saudara sekalian. Kehidupan fisik bisa penuh kelimpahan, tapi kehidupan rohani kosong. Kosong karena tidak peduli dengan dosa, tidak peduli dengan apa itu upah dosa, tidak peduli bahwa saya ini butuh pengampunan, pendamaian, butuh Kristus, butuh tubuh dan darahnya, butuh salib, butuh kebangkitannya, butuh firman-Nya. Yang dipedulikan hanya urusan dompet. Yang dipedulikan hanya urusan harga diri. Yang dipedulikan hanya urusan kenyamanan, sekuritas, hari depan.
sakit atau tidak sakit. Seolah-olah yang real hanyalah dunia yang kelihatan, yang material. Yang rohani itu tidak real. Nggak usahlah bicara-bicara hal yang rohani, ini loh yang di depan mata. Berarti yang rohani nggak real. Yang real yang di depan mata. Ya saudara, kita berdoa seringkali, bukan seringkali ya, kebanyakan pasti kita tutup mata ya. Ada sih orang-orang tertentu berdoa sambil buka mata. Tapi kita berdoa tutup mata. Kenapa ya? Karena kita tahu ada yang real selain yang kelihatan. Iya kan? Ada Tuhan dan Tuhan real. Saya tutup mata, saya tidak perlu lihat. Karena yang saya tidak perlu lihat ini sebenarnya benar-benar juga real. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan hanya yang material, bukan hanya yang di depan mata itu yang real. Malah yang lebih real itu adalah yang rohania, yang spiritual. Karena itulah esensi hidup. Saudara-saudara sekalian, ada orang itu tidak terima sorga dan neraka secara spiritual ya. Tapi yang lucunya, mereka bisa artikan sorga dan neraka yang spiritual jadi yang fisikal saja. Misalkan ya, neraka itu kalau kantong kosong. Neraka itu kalau dikejar-kejar orang pajak. Neraka itu kalau mau beli sesuatu tapi nggak mampu. Neraka itu kalau mau jalan-jalan tapi nggak ada simpanan. Neraka itu kalau tidak ada jaminan hari depan. Tidak percaya neraka secara spiritual, tapi percaya secara fisikal saja. Ini aneh sekali. Hal yang spiritual ditolak dan diartikan secara material. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, bagi orang-orang yang seperti ini, bagi orang-orang yang cuma fokus kepada hal-hal yang material, bukan yang spiritual, padahal itulah esensi hidup, engkau tidak akan selamat. Engkau akan binasa. Engkau akan mati. Engkau akan terikat dengan hal-hal material. Meskipun engkau disebutkan orang Kristen. Meskipun saudara bisa dikatakan murid. Tapi akhirnya menjadi murid yang akan meninggalkan Yesus. Tinggal tunggu saja waktunya. Karena bagaimana mungkin orang yang hanya peduli dengan hal-hal material bisa selamat? Bagaimana mungkin orang yang tidak peduli tentang dosa, tentang pengampunan, tentang Kristus, tentang salib, tentang firman, tapi bisa selamat? Bagaimana mungkin? Mari saudara-saudara sekalian, isilah hidup kita dengan firman. Firman itulah yang memberi hidup. Maka terakhir saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah apakah engkau mau percaya? Apakah engkau mau percaya bahwa Kristus dan firman-Nya itu adalah hidup? Apakah engkau mau percaya bahwa kebutuhan yang paling utama bagimu supaya engkau hidup itu adalah Kristus dan firman-Nya? Apakah engkau mau lembutkan hatimu? Saudara, jangan jadi seperti kebanyakan orang yang di sini. Mereka dikatakan di ayat 66 tidak percaya. Mereka tidak percaya. Ayat 64 tidak percaya. Ayat 66 mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Ini ironis saudara. Kenapa ironis? Karena mereka mundur bukan karena Yesus makin tidak jelas. Tapi justru Yesus makin jelas menyatakan siapa dirinya. Ini yang buat mereka mundur. Saudara, kita kalau mau ikut orang itu sudah makin gak jelas visinya, pasti kita akan tinggalkan kan ya. Tapi yang aneh, kalau orang visinya makin jelas, malah kita tinggalkan. Padahal dari awal kita mau ikut. Nah ini yang terjadi di sini saudara-saudara sekalian. Dari awal mereka ikut Yesus, makin mereka lihat siapa Yesus dan siapa diri mereka, sudah gak mau ikut lagi. Tolak. Saudara-saudara sekalian, Injil itu memang batu sandungan. Salib Kristus itu batu sandungan kata Paulus dan kebodohan bagi orang yang keras hatinya. Tapi bagi orang yang percaya, salib itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Bagi orang percaya, salib bukan batu sandungan, tapi batu penjuru. Maka selalu saudara-saudara sekalian ada dua macam orang. Yang melihat salib batu sandungan atau yang melihat salib batu penjuru. Sekali lagi tidak ada alternatifnya, cuman dua ini. Yang melihat salib sebagai hikmat atau melihat salib sebagai kebodohan. Saudara-saudara sekalian,
Gereja yang benar itu adalah gereja yang terus beritakan Yesus yang sejati. Amin. Dan gereja yang benar adalah gereja yang anggotanya pasti harusnya makin bertumbuh. Karena Yesus berkata, "Aku ditinggikan, maka orang-orang akan datang kepadaku. Aku akan menarik orang-orang." Ini dalil yang pertama. Tapi jangan lupa saudara, ada dalil yang kedua. Makin Yesus diberitakan, makin banyak orang juga tinggalkan Yesus. Saudara, kita biasanya ingin mempersiapkan diri kita, ayo bagaimana bisa tambah orang, wah senang. Dan kalau orang pergi kita jadi kecewa. Tapi saudara-saudara sekalian, kita tentu tidak berdoa untuk orang pergi. Kita mau orang bertahan, kita mau orang terus ikut Yesus. Tetapi fakta yang akan terjadi, gereja yang setia beritakan Injil. Dan di sini tidak mungkin Yesus tidak setia. Dia beritakan kebenaran, tapi orang pun tetap tinggalkan dia. Saudara-saudara sekalian, bahkan terakhir, bukan hanya tinggalkan Yesus, tetapi juga menjual Yesus seperti Yudas Iskariot. Saudara-saudara sekalian, ini terjadi bukan di antara murid-murid yang banyak. Kalau tadi kita katakan oke lah, mereka itu yang 5.000 memang bukan murid yang sejati, makanya mereka tinggalkan Yesus. Ini yang kedua, ini adalah murid-murid kumpulan yang terbaik. Karena mereka punya guru yang terbaik, Yesus, punya ajaran yang terbaik dari Yesus, dan mereka punya teman-teman yang terbaik karena murid-muridnya dipilih oleh Yesus sendiri. Tetapi ada dari antara mereka yang menjual Yesus. Among the 12. Bukan among the 5,000. Among the 12. Maka saudara-saudara, sekali lagi, di dalam gereja ada yang akan ditarik Roh Kudus karena Kristus ditinggikan. Tapi juga bisa ada yang jadi seperti Yudas. Sangat menakutkan. Dan it can be any one of us. It can be any one of us. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang paling tepat yang kita harus tanya adalah seperti 11 murid bertanya di dalam perjamuan yang terakhir. Is it I, Lord? Pertanyaan yang penuh dengan kerendahan hati, maksudnya jangan sampai itu aku. Kalau aku yang akan jadi seperti itu, Tuhan tolong berikan anugerah. Jangan jadi seperti demikian. Jangan jadi orang yang akhirnya meninggalkan. Karena murid tidak pasti terus menerus. Murid bisa meninggalkan. Itu yang terjadi di sini. Apalagi di antara 12 murid. Ada yang menolak. Ada yang sampai menjual Yesus. Jangan kita jadi seperti demikian. Saudara-saudara sekalian. Maka pertanyaannya adalah, mari kita pulang dengan pertanyaan yang terakhir ini dari Yesus. Apakah engkau mau pergi juga? Pertanyaan Yesus kepada para muridnya ini, yang 12 murid ini. Apakah engkau mau pergi juga? Saudara, Yesus bukan berkata seolah-olah ingin usir mereka. Kamu gak pergi juga ya? Bukan. Tapi juga bukan Yesus ingin berkata, tolong ya, jangan pergi. Semua sudah banyak yang pergi. Kamu tinggal di sini, jangan pergi ya. Bukan, saudara. Yesus tidak butuh kita. Tapi kenapa Yesus mesti tanya seperti demikian? Kamu tidak mau pergi juga kan? Karena justru Yesus tahu, ayat 64. Yesus tahu siapa yang dari awal akan menyerahkan dia. Yesus tahu. Ini bicara prapengetahuan Allah. Jadi karena Yesus tahu, maka Yesus mau tanya kepada kita. Loh, kenapa tahu tapi mau tanya? Kalau tahu ya tidak perlu tanya. Yesus mau tanya karena Yesus mau kita berespon secara pribadi. Respon apa? Respon untuk berkomitmen. Itulah iman. Bukan sekedar tahu fakta, bukan sekedar setuju, tapi komitmen, aku mau ikut Yesus. Maka saudara-saudara sekalian, hari ini, sekarang dan di sini, Tuhan tahu siapa yang akan tinggal di antara kita. Termasuk saya juga, Tuhan tahu. Maka karena Tuhan tahu, dia bertanya pertanyaan yang sama. Apakah engkau akan pergi juga? Atau lebih tepatnya, kamu tidak akan pergi kan? Kamu tidak akan pergi kan? Kamu tidak akan pergi kan?
Bukan saya yang tanya, Tuhan yang tanya. Kamu tidak akan pergi kan? Saudara-saudara sekalian, apa jawabmu? Kiranya engkau menjawab seperti Petrus. Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Engkau yang punya perkataan hidup yang kekal, siapa lagi yang akan kami lari? Ini adalah jawaban yang berserah kepada Tuhan, yang mengaku, Tuhan, Engkau tempat perlindunganku, my refuge and my strength. Mau lari kemana lagi selain kepada Engkau, Tuhan? Dan ini bukan berarti Petrus sudah run out of options. Sudah option ke-11, sudah tidak ada jalan, maka option ke-12 yang terakhir. Kemana lagi aku mau pergi? Sudah habis opsi. Bukan, saudara. Tapi dari awal dan sepanjang hidup mau berkomitmen, saya hanya akan lari kepada Yesus. Karena Engkaulah yang punya perkataan hidup yang kekal. Karena di dalammu ada hidup. Karena Engkaulah esensi hidup. Saya tidak akan kemana-mana lagi. Hanya Engkau saja Tuhanku. Karena perkataanmu sumber hidup. Karena perkataanmu makanan bagiku. Karena perkataanmu sumber kekuatanku. Dan karena tanpa firmanmu saya mati. Kemana lagi Tuhan saya mau pergi? Hanya kepadamu. Mari saudara-saudara sekalian, jangan keraskan hati kita, tapi mari jadikan firman tempat pelarian kita. Mari jadikan Kristus rumah kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di sini kami. Utuslah kami. Tuhan, inilah jawaban kami. Karena kepada siapa lagi kami pergi? Karena firman-Mu sumber hidup, karena perkataan-Mu yang memberikan kami hidup. Tuhan, tolong lembutkanlah hati kami, supaya kami membiarkan diri kami, membiarkan hati kami untuk dipahat oleh Sang Pemahat Agung, yaitu Kristus Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Bentuklah hidup kami tidak mau pergi kemana-mana, karena sekali lagi kami sudah melihat, kami tahu dan kami mau percaya, dan kami mau ikut Engkau saja, sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.